Halo, saya Vincent, saya mahasiswa dari STT Soteria Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan membahas artikel saya yang saya berikan judul Konsep Hasil Pembenaran menurut Roma 5 ayat 1-11 dan implikasinya bagi gereja masa kini. Nah, pembenaran adalah doktrin yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya atau gereja itu sendiri. Sehingga Martin Luther pernah berkata, ketika doktrin pembenaran itu runtuh atau kolaps, semua doktrin yang lain juga ikut runtuh atau kolaps. Doktrin pembenaran diumpamakan sebagai pemimpin atau sentral dari segala macam doktrin. Pembenaran dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara atau perbuatan membenarkan. Jadi pembenaran bukan hanya sebuah kata atau teori atau ide, tapi sebuah cara, proses, dan perbuatan. Perbuatan atau tindakan Allah membenarkan dimulai dari peristiwa inkarnasi, firman Allah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ia bertumbuh dewasa, mengajar, kemudian ia dengan rela memilih disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Nah, jika pembenaran adalah sebuah tindakan, maka kita perlu melihat hasil-hasil apa saja yang didapatkan dari tindakan pembenaran. Namun, hasil ini belum banyak diketahui oleh orang percaya, padahal hasil ini secara baik ditulis oleh Paulus dalam surat Roma 5 ayat 1-11. Nah, pembenaran menjadi jaminan orang percaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi pemikiran bahwa manusia dibenarkan Allah hanya untuk masuk surga adalah pemikiran yang jelas sempit dan materialistik. Masuk surga tentu adalah harapan yang wajar, tetapi karya penebusan Kristus dan hasil dari pembenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan hanya membawa orang masuk surga. Seperti yang dikatakan juga oleh Sucipto Subeno dalam khotbahnya, ia mengatakan misi Kristus datang ke dunia bukan hanya memindahkan orang dari neraka ke surga. Ingat, surga tidak sama dengan dunia. Jangan pernah berpikir bahwa surga sebagai suatu tempat di mana di dalamnya segala sesuatu terbuat dari emas. Itu pemikiran manusia yang materialistis. Itu kata Pendeta Sucipto Subeno. Hasil dari pembenaran dimengerti secara sempit, padahal hasil pembenaran begitu luas dan menyangkut keseluruhan hidup orang percaya, baik berlaku pada saat ini, pada saat kita masih hidup, ataupun ketika kita sudah mati. Salah satu hasil dari pembenaran adalah memiliki damai dengan Allah. Itu ditulis dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Secara literal, kata memiliki damai memang tidak menyangkut dengan perasaan batinia yang merasa damai, aman, dan sentosa. Kata ini lebih tepatnya menunjuk pada relasi antara Allah dan manusia. Memiliki damai berarti tidak menjadi seteru Allah atau musuh Allah, atau tidak hidup lagi dalam dosa-dosa, atau hidup menurut kebiasaan lamanya yang buruk. Sebab barang siapa hidup dalam dosa-dosa dan tidak mau bertobat, ia menjadikan dirinya seteru Allah. Itu terdapat dalam Yakobus 4 ayat 1-14. Namun, faktanya banyak orang percaya yang mengaku telah dibenarkan Allah masih hidup dalam dosa-dosanya. Kurangnya pemahaman akan hasil pembenaran membuat orang percaya tidak mengerti akan tujuan dan pencapaian. Tujuan dan pencapaian kenapa ia dibenarkan. Tidak tahu tujuan dan pencapaian membuat orang percaya bertindak, berlaku tanpa sasaran dan sembarangan. Oleh karena itu sangat penting bagi orang percaya untuk tahu hasil-hasil dari pembenaran. Apa sih hasil ketika kita sudah dibenarkan? Apa yang kita dapatkan? Nah, ada dua alasan kenapa orang percaya perlu tahu dan mengalami hasil pembenaran. Nah, yang pertama, orang percaya mengetahui cara atau proses pembenaran tersebut dilakukan. Tidak ada hasil tanpa tindakan atau proses ataupun caranya. Pembenaran dilakukan oleh Allah sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus yang berinkarnasi jadi manusia.
tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 7 Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kristuslah yang telah membenarkan kita dalam tindakan kasih-Nya yang rela mati bagi semua manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya kita membutuhkan alasan kenapa tindakan pembenaran harus dilakukan oleh Allah sendiri. Tadi saya katakan bahwa tindakan pembenaran itu dilakukan oleh Allah tanpa campur tangan manusia. Nah, jika manusia yang menikmati, kenapa tindakan itu harus dilakukan oleh Allah? Nah, jelas bahwa manusia tidak mampu membenarkan dirinya sendiri. Itu harus dilakukan Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, Raymond Basuki dalam tulisannya mengatakan, manusia hanya dibenarkan melalui kebenaran Allah yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah makna dari pembenaran oleh iman, yaitu bahwa kebenaran itu berpusat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Sehingga tepatlah ketika Paulus mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki dasar untuk bermegah kecuali di dalam iman. Nah, Christopher dalam bukunya ia katakan manusia sebagai makhluk yang fana, lemah dan berdosa memiliki kebutuhan yang hampir tidak terbatas, di mana akhirnya secara berkesinambungan berseru membutuhkan bantuan untuk diselamatkan dari situasi-situasi yang ada. Yang kedua, kenapa orang percaya perlu mengetahui apa saja hasil pembenaran? Nah, supaya orang percaya dapat menikmati hasil tersebut. Jika seseorang melakukan sebuah tindakan, maka selalu ada konsekuensi logis yang harus dia terima atau hasilnya. Seseorang buat tindakan, maka ada hasil dari tindakan tersebut. Pembenaran adalah tindakan Allah untuk manusia. Oleh karena itu, untuk menikmati hasil pembenaran, maka kita perlu mengetahui hasil apa saja yang boleh kita nikmati sebagai orang percaya ketika kita sudah dibenarkan. Nah, dalam Roma 5 ayat 1-11, Paulus menulis ada 4 hasil pembenaran, yaitu yang pertama, hidup damai dengan Allah. Yang kedua, kita memperoleh jalan atau akses untuk memasuki anugerah. Yang ketiga, diselamatkan dari murka Allah atau penghakiman Allah. Dan yang keempat, kita diselamatkan oleh hidupnya. Namun hasil-hasil tersebut tidak dapat kita nikmati, atau kita sebagai orang percaya tidak dapat menikmatinya karena memang kita belum mengetahui hal tersebut ataupun mengalaminya. Banyak orang percaya yang mengaku telah dibenarkan Allah tetapi tidak mengalami hasil-hasil dari pembenaran. Tindakan pembenaran Kristus adalah sangat penting bagi kehidupan orang percaya, tetapi menjadi sia-sia jika orang percaya tidak mengetahui ataupun mengalaminya. Kita tidak dapat menikmati tindakan pembenaran tersebut. Nah, melalui presentasi ini saya mencoba memberikan sebuah konsep atau sebuah cara pandang hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan Allah, dan kita dapat menikmati pembenaran tersebut. Cara pandang ini disebut oleh Riken sebagai worldview. Menurut Riken, worldview itu semacam suatu kerangka kepercayaan dan keyakinan yang menolong kita melihat gambar besar dari sudut pandang yang benar dan padu tentang makna eksistensi manusia. Namun bagaimana jika worldview atau cara pandang yang kita anut keliru? Bagaimana jika orang percaya melihat diri dan hidup kekristenannya dengan sebuah worldview atau cara pandang yang salah? Disadari atau tidak, sudut pandang yang mendasar tentang dunia dan kehidupan telah membentuk cara hidup orang percaya.
Tentu saja setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang dunia dan kehidupan. Perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh budaya. Beberapa konflik besar pandangan yang kerap terjadi di masyarakat ini, misalnya antara naturalisme dan supranaturalisme, antara kemerdekaan dan terorisme, antara kekudusan dan pergaulan bebas, antara aborsi dan hak untuk hidup, antara manusia yang fana dan manusia yang kekal. Konflik ini membuat saya ingin mempresentasikan sebuah konsep hasil pembenaran atau sebuah cara kita melihat sebagai seseorang yang telah dibenarkan oleh Allah, bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, siapakah orang percaya itu dan bagaimana mereka harus memandang dirinya sebagai orang yang telah dibenarkan Allah? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita gumuli bersama, kita sebagai orang yang percaya. Nah, dalam mengelola data teks Roma 5 ayat 11, saya menggunakan metode penelitian. Metode ini digunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode eksposisi. Dengan menggunakan metode eksposisi dengan pendekatan eksegesis pada teks. Nah, eksegesis adalah sebuah upaya untuk memahami sebuah teks Alkitab berdasarkan apa yang teks asli itu katakan. Nah, dalam mengelola data Roma 5 ayat 11, saya menggunakan eksegesis tentunya dengan melihat teks asli dari Alkitab, bahasa aslinya, hal ini dalam bahasa Yunani, tetapi lebih unik caranya. Saya mengeksegesis sebuah teks dengan berbeda, di mana saya melihat historia atau data teks terlebih dahulu dengan melihat teks dan sintaktik formnya, teks asli Yunani dan sintaktik formnya, kemudian terjemahan literal. Setelah ke terjemahan literal, kita masuk dalam bagian kedua, yaitu teoriannya, di mana kita mendapatkan sintaktik poinnya, kemudian kita uraikan lagi menjadi sintaktik konten. Nah, kemudian kita simpulkan dalam semantik poin, dan kemudian kita uraikan lagi ke semantik konten, atau melihat konsep teologisnya. Nah, kemudian dari konsep teologisnya itu kita menarik ke personal atau implikasinya bagi gereja masa kini, atau apa yang bisa gereja pada saat ini mengerjakan dalam bentuk proyek ketaatan atau hal-hal yang praktis yang dapat kita kerjakan. Nah, yang pertama, kita mengelola teks, kita harus melihat bahasa Yunani, dan bahasa Yunani ini kemudian kita olah ke sintaktik form. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, yang saya tunjukkan itu hanya ayat pasal 5 ayat 1, namun sintak form ini saya buat dari ayat 1 sampai 11, namun saya tidak menampilkan. Saya lanjutkan saja. Setelah itu ke terjemahan literal. Nah, sudah diuraikan terjemahan literalnya kira-kira seperti ini. Saya tampilkan juga hanya satu ayat. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan sintaktik point. Nah, saya mendapatkan sintaktik point itu ada 4. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, teks itu sendiri menjelaskan ada 4 hal yang kita terima ketika kita dibenarkan Allah. Nah, sebelumnya di pasal 4, teman-teman bisa baca, Paulus itu menjelaskan tentang pembenaran karena iman. Nah, di pasal 5 ayat 1 sampai 11, Paulus memulai dengan kata own atau karena itu, untuk sebenarnya menunjukkan ke hasil-hasil pembenaran karena iman tersebut. Berikut keempat hasil pembenaran karena iman. Yang pertama, kita menerima atau memiliki ekomen. Nah, kita menerima memiliki ekomen, damai sejahtera, eirenen, dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Kata ekomen atau memiliki, menerima dijelaskan oleh partisip di kaiwentes atau dibenarkan, karena kaus atau oleh means iman.
Jadi karena dibenarkan oleh iman, kita memiliki hidup damai dengan Allah secara terus-menerus. Nah, yang kedua dari data yang kita peroleh, kedua adalah kita sudah menerima atau memiliki eskamen atau freedom atau jalan untuk memasuki anugerah. Apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam anugerah ini? Nah, di dalam anugerah ini kita sudah berdiri teguh dan terus bermegah pada pengharapan kemuliaan Allah. Masih pada ayat 2. Selain itu kita juga bermegah dalam kaucometa, dalam penderitaan. Itu ayat yang ketiga. Mengapa bermegah dalam penderitaan? Karena pertama kita sudah tahu eido, bahwa penderitaan menimbulkan ketabahan. Itu masih dalam ayat 3. Nah, ketabahan menimbulkan tahan uji. Ayat yang keempat, tahan uji menimbulkan pengharapan. Masih ayat yang keempat. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Itu ayat yang kelima. Nah, kedua, Kristus auton, Kristus menggantikan kita ketika kita masih berdosa atau masih sakit. Ketika Allah menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Yesus Kristus ketika kita masih berdosa. Itu sudah ayat yang ke-8. Nah, yang ketiga, kita akan diselamatkan dari murka Allah karena sekarang kita dibenarkan oleh darah-Nya. Itu ayat yang ke-9. Yang keempat, kita akan diselamatkan oleh hidup-Nya karena ketika kita masih bermusuhan dengan Allah, kita direkonsiliasi oleh kematian anak-Nya. Dan kita malah bermegah dalam Allah karena Yesus Kristus. Itu ayat yang ke-10 sampai 11. Nah, sekarang kita akan masuk dalam outline konsep atau konsep teologisnya. Hasil pembenaran seperti yang saya sudah katakan tadi adalah yang pertama, kita hidup damai dengan Allah, kita memperoleh jalan masuk atau akses untuk memasuki anugerah. Terus kita diselamatkan dari murka Allah atau penghakiman Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, kita diselamatkan oleh hidup-Nya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu hidup damai dengan Allah. Apa maksudnya? Damai adalah sebuah keadaan di mana seseorang dengan pihak lain tidak dalam keadaan bermusuhan atau menjadi seteru. Itu adalah pengertian dari KBBI. Nah, berdamai dengan Allah adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak menjadi seteru Allah. Orang-orang yang tidak menerima Injil dan salib Kristus adalah seteru Allah. Itu dikatakan dalam Roma 11 ayat 28, Filipi 3 ayat 18. Juga orang-orang yang masih hidup dalam dosa-dosanya, mengikuti hawa nafsunya, dan hidup dalam keduniawian adalah musuh Allah. Sebab barang siapa yang masih hidup dalam dosa dan menjadi sahabat dunia, serta mengikuti segala hawa nafsu yang jahat, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu terdapat dalam Yakobus 4 ayat 1-4. Sehingga hidup damai dengan Allah bukan hanya soal status, tetapi sebuah kondisi iman seseorang. Orang yang masih hidup dalam dosa tidak memiliki damai dengan Allah karena imannya tidak bertumbuh. Damai dengan Allah secara esensial adalah mengenal dan menjadi sahabat Kristus dan bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepadanya. Van den Ende berkata bahwa damai sejahtera tidak mengacu pada perasaan batin atau perasaan aman sentosa dalam hati, sekalipun memang orang yang berdamai dengan Allah harusnya memiliki damai yang demikian. Damai dengan Allah lebih tepat di sini adalah sebuah proses pengudusan atau bertumbuh menjadi dewasa. Ini berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh orang yang telah mengalami damai dengan Allah. Dimulai dari meninggalkan dosa-dosa hingga menyatu dengan Allah yang adalah damai itu sendiri. Nah, tulisan Aquinas dan Calvin dalam buku Aquinas dan Calvin on Romance. Di sana Aquinas dan Calvin menunjukkan sebuah kondisi orang-orang yang telah dibenarkan dan yang telah memperoleh damai dengan Allah tidak berhenti di situ saja atau dalam kondisi memperoleh status damai saja. Mereka menulis bahwa orang-orang yang telah dibenarkan ikut berpartisipasi
atau bersinergi dengan Allah, supaya mereka sebagai orang-orang yang telah dibenarkan mengalami transformasi atau perubahan hidup di dalam Roh Kudus. Susanto Dwi Harjo dalam tulisannya di Jurnal Teologi Prudensia juga mengatakan sebagai orang yang telah dibenarkan oleh iman, setiap orang percaya harus memiliki gaya perilaku yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Hal itu ditandai dengan perilaku yang sesuai dengan kebenaran sebagai orang yang telah dibenarkan oleh iman karena anugerah Allah. Nah, yang kedua, kita memperoleh jalan atau akses untuk memasuki anugerah itu. Nah, penebusan adalah karya Allah Tritunggal. Bersama-sama Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengambil inisiatif penuh kasih. Allah Tritunggal mengerjakan rencana kekal ini sebagai sebuah penebusan dunia yang telah tersesat dan jatuh dalam dosa. Keselamatan yang ditunjukkan oleh Bapa dan diterapkan oleh Roh Kudus dan digenapkan oleh Yesus Kristus. Riken mengatakan, jika Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah tentang penciptaan dan Kejadian 3 menggambarkan kejatuhan, maka sisa Alkitab adalah tentang kasih dan anugerah yang dimiliki Allah bagi orang-orang yang berdosa dalam karya anaknya. Nah, belas kasihan dan rencana keselamatan Allah paling sempurna dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Oleh Dia, Yesus Kristus itu sendiri, karya penebusan Kristus memiliki pengaruh yang sangat besar karena anak tunggal Allah yang telah melakukannya. Orang percaya memiliki akses atau jalan masuk untuk memasuki anugerah itu. Jalan masuk dalam bahasa Yunani diartikan sebagai akses. Terjemahan RSV mengacu kepada jalan menuju Bapa melalui karya Roh Kudus, dapat dilihat dalam Efesus 2 ayat 8, dan melalui iman kepada Allah, Efesus 3 ayat 12. Nah, kata diselamatkan diartikan oleh ensiklopedia Alkitab sebagai jalan masuk orang-orang berdosa ke dalam kehadirannya. Mereka tidak mempunyai hak yang bebas untuk mengadakan pendekatan secara pribadi dan memperoleh jalan masuk hanya melalui Kristus. 1 Petrus 3 ayat 18. Kematian Kristuslah yang telah melenyapkan perseteruan, Efesus 2 ayat 18, dan mengizinkan orang-orang percaya dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, Ibrani 4 ayat 16. Karya penebusan Kristus, penyaliban dan kematian dan kebangkitan Kristus telah memulihkan dan memperbarui semua yang telah hilang dari kemanusiaan karena kejatuhan Adam. Philip Graham mengutip perkataan Saint Hippolytus yang mengatakan, ketika Kristus dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga, Roh-Nya yang ilahi memberikan kehidupan dan kekuatan kepada manusia yang terhuyung-huyung. Dan sekali lagi seluruh alam semesta menjadi stabil seolah-olah jika direntangkan kesengsaraannya, Kristus telah masuk ke dalam segala sesuatu. Melalui karya keselamatan Yesus Kristus, Allah membawa manusia dari dosa kepada anugerah dan keterasingan kepada rekonsiliasi, dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kita yang dahulu jauh telah didekatkan kepada Allah oleh Yesus Kristus. Nah, selanjutnya yang ketiga, diselamatkan dari murka Allah atau penghakiman Allah. Nah, karya penebusan Kristus telah menyelamatkan manusia dari murka Allah. Riken menuliskan, dengan pengorbanan Yesus Kristus yang sangat penuh pengorbanan dan sempurna, Dia telah membayar penuh harga dosa kita dan kita tidak lagi berada dalam penghakiman Allah. Dengan darahnya Yesus menebus dosa-dosa kita dan menebus kita bagi Allah. Namun demikian, kematian Kristus tidak bisa dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk memuaskan Allah yang penuh murka karena dosa-dosa manusia. Penebusan Kristus adalah tindakan kasih Allah karena kasih-Nya kepada seluruh umat manusia, bukan untuk menyurutkan kemurkaan Allah atau kemarahan Allah. Murka Allah bukan berarti Allah itu marah kepada manusia seperti seorang manusia yang marah kepada manusia lain.
Murka Allah dapat dimengerti sebagai terpisahnya Allah dengan manusia selamanya, karena pilihan manusia itu sendiri untuk terus menjadi seteru Allah atau masih tetap terus hidup dalam dosa-dosanya dan tidak mau bertobat dan datang kepada Allah. Dalam Roma 2 ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Orang yang sudah dibenarkan mengalami karya Kristus akan selalu hidup dalam pertobatan setiap saat, sehingga ia terbebas dari hukuman Allah yang akan dinyatakannya kelak. Nah, jadi pembenaran akan menghasilkan keselamatan jika karya pembenaran yang dinyatakan Allah dalam karya penebusan Kristus direspon dengan iman. Kemudian iman ini harus direfleksikan dalam perbuatan, sehingga iman ini menjadi iman yang hidup, tidak mati, dalam Yakobus 2 ayat 14. Seperti yang dituliskan oleh Hendy dalam buku Inspirasi Kalbu 3, dikatakan orang yang telah menerima Kristus dibaptis dan menerima Roh Kudus memulai kehidupan baru yang dinyatakan dalam kasih melalui karya kasih. Seseorang tidak diselamatkan oleh iman saja, tetapi dengan iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, kita diselamatkan oleh hidupnya. Dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata diselamatkan dalam bahasa Yunani memakai bentuk fitur, artinya telah dikerjakan pada masa lampau, yaitu dalam karya penebusan Kristus. Pasif karena bukan manusia yang mengerjakannya, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada yang dapat dikerjakan manusia untuk menyelamatkan dirinya, tapi sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Kata diperdamaikan dalam bahasa Yunani berarti rekonsiliasi, berbentuk auris, karena menyatakan rekonsiliasi itu terjadi setelah kebangkitan dan kematian Kristus, bahkan sampai pada saat sekarang ataupun di masa yang akan datang. Orang percaya akan terus mengalami diperdamaikan atau direkonsiliasikan dalam hubungannya dengan Allah. Nah, jadi keselamatan adalah pekerjaan Allah dalam karya penebusan Kristus yang mati, dikuburkan dan dibangkitkan, yang sudah terjadi pada masa lalu 2000 tahun yang lalu, tetapi memiliki dampak sampai pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kata oleh hidupnya ini menuju pada Kristus itu sendiri. Keseluruhan hidup dari Kristus adalah keselamatan bagi manusia. Kelahiran Kristus ke dalam dunia memberi harapan baru bagi manusia. Manusia yang telah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan Adam dibayar dengan ketaatan Kristus di atas kayu salib. Apa yang dikerjakan Kristus telah membawa manusia kembali kepada Allah Bapa. Andy mengatakan penyaliban, penguburan dan kebangkitan Kristus adalah cara penebusan dilakukan. Penebusan artinya manusia dilepaskan dengan suatu bayaran dari kekuatan gelap yang menghukumnya. Kekuatan gelap yang jahat itu adalah iblis, dosa dan maut. Bayaran yang diberikan untuk melepaskan manusia dari kungkungan iblis, dosa dan maut itu adalah derita, penyaliban, kematian dan penguburan Kristus. Orang percaya harus bersukacita dalam Tuhan, karena melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara kita, Allah dengan senang hati memanggil kita sebagai sahabatnya. Orang percaya telah menerima setiap berkat melalui Kristus, bahwa melalui Dia, oleh hidupnya, orang percaya telah mengenal Tuhan. Pada saat kita menghormati Allah, kita juga menghormati anaknya, Yesus Kristus, yang telah memberikan hidupnya untuk semua manusia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, sekarang kita masuk dalam personal. Sebagai orang yang telah dibenarkan, kita mempunyai worldview atau cara pandang sebagai orang yang telah menang.
Berapa hal yang perlu kita kerjakan atau yang perlu dikerjakan oleh orang percaya pada saat dia telah dibenarkan adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus hidup damai dengan Allah atau tidak lagi hidup dalam dosa-dosa. Dalam poin 1 telah dikatakan bahwa hidup damai dengan Allah adalah tidak menjadi seteru Allah atau tidak hidup dalam dosa-dosa. Hampir tidak mungkin seseorang tidak berbuat dosa. Dalam sehari, pergumulan orang percaya adalah bergumul dengan dirinya sendiri yang memiliki keinginan untuk memuliakan Allah atau keinginan roh, namun pada saat yang sama ia juga memiliki keinginan daging. Itu dapat dilihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Tidak hidup dalam dosa bukan berarti tidak dapat berbuat dosa, sekali lagi saya tekankan, tetapi hidup yang mengerjakan keselamatan sehingga menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 3. Dalam 1 Korintus 6 ayat 10b sampai yang ke-11 dikatakan, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu yang telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh Allah kita. Penegasan ini penting, kita yang telah dibenarkan tidak boleh hidup dalam kemanusiaan lama kita atau manusia lama, melainkan kemanusiaan baru yang telah dibenarkan dan dikuduskan oleh Kristus. Pertama tadi kita tidak hidup dalam dosa-dosa. Yang kedua, meminta anugerah Allah dalam doa. Seperti yang telah dijelaskan dalam poin 2 bahwa ketika seorang dibenarkan, ia memperoleh jalan atau akses kepada anugerah Allah. Dibenarkan Allah membuat orang percaya memperoleh akses tanpa batas kepada Allah. Anugerah Allah terus tersedia bagi orang percaya. Tetapi anugerah Allah yang terus tersedia itu perlu kita jemput dalam doa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Gregory Palamas, bahwa doa adalah sinergi manusia dengan Allah untuk menjemput energi ilahi atau terang ilahi masuk ke dalam hati, sehingga energi Allah itu dapat menerangi hati kita. Nah, dia juga mengatakan dalam doa, roh orang percaya bersatu dengan Allah untuk menyerap energi ilahi atau anugerah Allah. Doa membuat orang percaya dikuatkan, dimampukan untuk melawan berbagai keinginan daging yang membuat orang percaya jatuh ke dalam dosa. Doa bukan saja meminta berkat secara materi, lebih daripada itu meminta anugerah Allah dicurahkan ke dalam hati setiap orang percaya. Nah, yang ketiga, personal yang perlu kita kerjakan adalah pertobatan. Nah, pertobatan berperan sangat penting untuk membebaskan manusia dari murka Allah atau penghakiman Allah. Karena tanpa pertobatan tanpa pertobatan tidak mungkin orang percaya dapat dibenarkan di hadapan Allah dan dapat menjadi serupa dengan Kristus. Andy pernah menulis dalam jurnal Dunamis, dia katakan bahwa pertobatan adalah kunci pembaharuan spiritual seseorang untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Dimulai dari lahir baru yang dinyatakan dalam baptisan, seseorang harus terus menjalani pertobatan setiap hari. Nah, Andy juga mengatakan bahwa ada dua hal penting dalam pertobatan, yaitu proses pertobatan dan hasil pertobatan. Pertama, proses pertobatan itu sebenarnya adalah pembaharuan nus menuju kedewasaan seperti Kristus, sehingga intelek kita tidak takluk pada tubuh atau keinginan daging. Di sini berarti orang percaya setiap hari bergumul dengan keinginan dagingnya sendiri, sehingga ia tidak jatuh dalam dosa-dosanya. Pertobatan atau pemurnian jiwa membawa orang percaya untuk terus memperbaharui dan mengerjakan keselamatannya, sehingga ia boleh menuju pada kedewasaan rohani atau menjadi serupa dengan Kristus. Hasil pertobatan adalah kesucian hidup dalam kebenaran dan pengudusan baptisan. Di sini, orang-orang yang telah mengalami pertobatan menunjukkan kesucian hidupnya. Ia tidak lagi hidup dalam dosa-dosa. Hal inilah yang membebaskan dia dari murka Allah. Pertobatan membersihkan jiwa seseorang dari kenajisan karena dosa-dosa.
Menyoroti pentingnya jiwa manusia dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kata nyawanya dalam terjemahan lain diartikan sebagai soul atau jiwa. Bapak Gereja Kristus mengatakan pentingnya kita memperhatikan jiwa kita sendiri daripada hal-hal yang terlihat sebagai materi. Nah, karena itu perlunya pertobatan bagi orang percaya supaya jiwa kita boleh terjaga dan terus diperbaharui. Pasal menyatakan pertobatan mendatangkan pengampunan dosa. Pertobatan adalah menyadari bahwa apapun yang seseorang lakukan di dunia ini ada nilainya dalam kerajaan surga. Dalam Yohanes 5 ayat 28-29 menegaskan bahwa orang yang telah berbuat jahat akan dihukum, tetapi orang baik akan dibangkitkan dan memperoleh hidup. Dalam Roma 2 ayat 4-6 juga dikatakan Allah menuntun kita pada pertobatan, tetapi ada juga yang mengeraskan hati untuk bertobat. Allah menghukum pada hari penghakimannya. Dia membalas sesuai dengan perbuatan kita. Terakhir, secara personal adalah memperbaiki kembali relasi dengan Allah. Dalam poin yang 4 dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh hidupnya, menunjuk pada kehidupan Kristus yang menyelamatkan kita. Ambrosiaster melihat karya Kristus sebagai cara Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga kita yang dulu jauh menjadi dekat, kita yang dulunya seteru Allah menjadi sahabat Allah. Nah, hubungan dengan Allah senantiasa diperbaharui melewati setiap pengalaman-pengalaman pahit maupun menyenangkan. Kita dibawa dalam sebuah hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ketika kita mempercayai Kristus, Ia memanggil kita sebagai anak-anak-Nya. Yohanes 1 ayat 12, Galatia 3 ayat 26. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan tanpa dosa dan masalah. Kehidupan orang percaya mungkin saja bisa sampai pada titik terendah. Relasi kita dengan Tuhan dan sesama bisa saja kacau. Tetapi Allah selalu mengundang kita untuk terus memperbaiki relasi dengannya hari demi hari. Nah, jadi kesimpulannya, setiap usaha dan kerja selalu menghasilkan hasil. Seperti kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Selalu ada hasil pada saat ada sesuatu dimulai atau dikerjakan. Pembenaran adalah tindakan Allah melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia. Dengan peristiwa inkarnasi, Firman jadi manusia. Firman itu hidup dalam diri Yesus Kristus. Ia dilahirkan, bertumbuh dewasa, mengajar, kemudian disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Seluruh kehidupan Kristus yang tercatat dalam Alkitab adalah Injil itu sendiri. Tetapi hasil dari pembenaran ini sering diabaikan oleh orang percaya. Nah, ketika seseorang dibenarkan, ia memperoleh damai dengan Allah. Damai dengan Allah dalam surat Roma sekali lagi tidak mengarah pada suatu perasaan batinnya, sekalipun orang yang berdamai dengan Allah secara batinnya mengalami perasaan damai tersebut. Tetapi damai dengan Allah yang lebih tepat dimaksudkan di sini adalah tidak menjadi seteru Allah lagi atau musuh Allah. Hal ini mengarah pada suatu hubungan antara Allah dan manusia yang telah dibenarkan. Orang yang telah dibenarkan menyatakan hidupnya di pihak Allah dan diterangi kasih Allah, sehingga ia tidak lagi hidup dalam dosa-dosa dan menjadi sahabat dunia atau mengarah pada perbuatan-perbuatan yang jahat. Orang yang telah dibenarkan memiliki pertumbuhan iman yang baik, sehingga damai dengan Allah berarti pertumbuhan iman ke arah kedewasaan, menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang membuat orang yang telah dibenarkan tidak lagi hidup dalam dosa-dosanya yang menjadikan ia seteru Allah. Sekalipun dalam pergumulan hidupnya ia dapat berbuat dosa lagi, tetapi selalu ada damai yang tersedia sehingga ia mampu menyadari dan kembali kepada Allah. Hal ini tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus tentunya yang dicurahkan bagi setiap orang yang telah dibenarkan. Sehingga Roh Kudus inilah yang terus mengingatkan dan menginsafkan ia akan dosa-dosanya. Dapat dilihat dalam Yohanes 16 ayat 8. Kita memperoleh jalan atau akses untuk memasuki anugerah. Oleh karena dosa kita kehilangan akses atau jalan kembali kepada Allah Bapa. Ketika kita dibenarkan, kita memperoleh kembali akses tersebut melalui Yesus Kristus. Kita memperoleh jalan untuk kembali kepada Allah Bapa. Anugerah Allah kini tersedia bagi semua umat manusia
melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Allah membuat manusia dari dosa kepada anugerah, dari keterasingan dan kepada rekonsiliasi, dari kematian kepada kehidupan kekal. Kita yang dahulu jauh telah didekatkan kepada Allah oleh Yesus Kristus. Tetapi anugerah yang tidak terbatas itu harus kita responi sekali lagi oleh iman manusia. Karena manusia sendiri dikaruniakan kehendak bebas untuk memilih segala sesuatu untuk kehidupannya. Sehingga walaupun anugerah dan jalan itu terus tersedia, ia harus tetap terus meresponnya dengan kehendak bebasnya menerima anugerah Allah itu untuk masuk ke dalam kehidupannya dan menyelamatkannya. Nah, setiap manusia memerlukan anugerah tersebut setiap detik kehidupannya. Karena itu kita perlu berdoa untuk meminta anugerah Allah itu masuk dalam hati kita. Diselamatkan dari murka Allah atau penghakiman Allah. Di sini orang yang telah dibenarkan Allah terbebas dari murka Allah yang menyala-nyala yang akan dinyatakannya kelak. Roma 2 ayat 5. Murka Allah itu ditunjukkan secara khusus kepada orang-orang berdosa yang mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Pertobatan menjadi kunci penting supaya seseorang dapat terus hidup di dalam kasih Allah. Pertobatan dan air mata akan membersihkan jiwa kita dari berbagai nafsu dan keinginan jahat dan membawa kita kembali kepada terang kasih Allah. Sehingga pertobatan itu sendiri harus dilakukan setiap saat tanpa henti, bukan hanya pada saat kita dibaptis saja. Nah, kita diselamatkan oleh hidupnya. Oleh hidupnya yang dimaksud di sini adalah orang yang telah dibenarkan memperoleh sebuah kemenangan yang terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus. Kata oleh hidupnya berarti bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi keseluruhan kehidupan Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan. Injil itu bukan hanya peristiwa kematian Kristus, juga bukan hanya Natal, tetapi Injil atau berita keselamatan itu adalah keseluruhan kehidupan Yesus Kristus yang tercatat dalam Alkitab maupun dalam Perjanjian Lama. Itulah yang menyelamatkan manusia. Semua hal yang telah saya jelaskan tadi adalah hasil-hasil dari pembenaran. Manusia yang telah dibenarkan Allah memperoleh damai, memperoleh akses, diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan oleh hidup Yesus Kristus itu sendiri. Hasil-hasil ini tidak dapat diambil oleh siapapun karena telah diselesaikan oleh Yesus Kristus itu sendiri dalam karya penebusannya yang kekal. Nah, demikian yang boleh saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita boleh tahu apa saja hasil pembenaran dan saya berdoa untuk kita terus mengalami hasil pembenaran tersebut dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.